Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ahibatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Qabla kulli syai' usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita tentu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan bukanlah harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, atau apapun yang bersifat duniawi. Tetapi nikmat yang agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan, dengan nikmat inilah setiap amal soleh yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran dengan syarat memiliki dua nikmat, yaitu iman dan Islam. Nah, terkadang kita lupa bahwasanya nikmat seolah-olah kalau kita mendapatkan rezeki yang sedikit, seolah-olah Allah tidak memberikan kita nikmat. Padahal dengan kita bisa melaksanakan ketaatan, melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini adalah nikmat yang besar. Terkadang urgensi dari nikmat itu adalah bagaimana kita menanamkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian daripada itu, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam ke tengah-tengah manusia yang dahulu mereka memiliki dekadensi di dalam akhlak. Rendahnya akhlak di tengah-tengah bangsa Quraisy. Hadirnya Rasulullah mengajak mereka untuk ayyatakhallaqa bil akhlaqil karimah, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka pentingnya akhlak, karena dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, menyempurnakan akhlak yang telah ada. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya tampil perdana, ini pakai meja, pakai kursi. Aturannya nek jagung ning ngisor luwih apa jenenge? Luwih penak ngono ya. Nah, ini jagung ning dhuwur koyo wis paling soleh ya. Ya, jadi saya yang duduk di atas tidak lebih baik dari jenengan yang duduk di bawah. Jadi itu saja. Karena kan kalau duduk di atas seolah-olah sudah paling alim, paling soleh, paling mantep, pada dasarnya sama. Nggih. Ini pakai bahasa Jawa napa bahasa Indonesia mawon? Jawa mawon nggih. Nanti kalau bahasa Jawa malah jenengan mboten paham. Bahasa Aceh. Kalau bahasa Aceh lebih ndak paham. Nanti yang paham cuman imamnya doang. Ya. Seperti itu. Jadi saya sudah meringkas di subuh kali ini ya. Kita sampai syuruk. Sebuah bab yang saya ambil dari kitab Al-Aqidah silsilah ilmiah ad-da'wah ila akhlaqil karimah. Jadi bagaimana mendakwahkan kepada akhlak yang mulia. Ini saya tanya Pak, urgensi akhlak itu penting nggak Pak akhlak? Penting ya. Nah ini kita diskusi mawon, karena kalau dengar kajian
biasa pada ngantuk apalagi nyandar ya. Bapak ingat karena saya bidangnya adalah di pekerjaan hari-hari di rumah sakit. Biasa orang kalau sudah duduk terus ngantuk itu monggo dicek kolesterolnya, monggo dicek gula darah itu. Masa buan jagung langsung ngantuk itu wis ora sehat. Ya. Hati-hati Pak kalau udah duduk terus ngantuk, apalagi dengar khutbah terus tidur, monggo dicek gula darah sama kolesterolnya. Nah, dikit-dikit ngantuk itu tidak sehat karena dia sirkulasi darah tidak normal. Ya, jadi yang nggak ngantuk berarti badannya sehat. Yang ngantuk mugo-mugo sehat juga. Ya, yang nyandar insya Allah dapat berkah, yang nggak nyandar dapat berkah dan rahmat. Ya, yang nggak nyandar kan lebih khusyuk. Kalau yang nyandar nanti 10 menit lagi juga udah tidur. Ya, ya. Ini. Jadi, tapi kuwi wis medhok Jawane to? Nggih. Jadi ini di halaqah ini saya akan membawakan bab ke 194 tentang dakwah ila akhlaqil karimah. Betapa pentingnya urgensi dari akhlak karena akhlak adalah barometer dari sudut pandang wajah Islam. Nah, la yanfa'u salatan wala sauman wala kulli syai' minal a'malis salihah. Tidak ada manfaat dari salat kita, puasa kita atau zakat kita, sedekah kita apabila tidak diiringi dengan akhlak yang mulia. Ada dalilnya enggak Pak Ustadz? Ada. Islam ini paling sempurna dalil aturan ya. Aturan apapun ada dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kaifa ayatakhallaka bil akhlaqil bil karimah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ini hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laili wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah, berarti ini perempuan, taqumul laili wa tasumun nahar. Rajin salat malam dan rajin puasa di siang harinya. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dia rajin berbuat baik, rajin bersedekah. Wa tu'adzi jiranaha, akan tetapi dia dan menyakiti tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khairan fiha wa hiya min ahlin nar. Rawahu Ahmad fil Adabil Mufrad. Maka kata Rasulullah tidak ada kebaikan baginya. Wa hiya min ahlin nar, dia dari ahli neraka. Pak, ibu-ibu, kok bisa loh? Kok iso? Orang yang sudah rajin sholat malam, sudah rajin puasa, beramal baik, bersedekah, lo kok dimasukkan ke neraka? Kok bisa? Bisa. Karena limadha? Li'annaha, karena si fulanah perempuan tadi tu'adzi jiranaha, menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah khairan fiha. Karena apa? Rupanya ya, setiap amal soleh itu tercerminkan dari intuisi setiap muslim. Nah, intuisi maksudnya hati. Nah, bagaimana hati yang kotor melahirkan amal yang baik? Kalau udah lisannya nyakitin tetangga, bagaimana dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah? Bapak pernah tidak merasakan kalau lagi duduk berdua berempat itu ngomongin orang itu toh? Kenapa ngomongin orang itu lezat, nikmat? Gibahin orang itu kayak sesuatu yang sifatnya itu kalau udah ngumpul nggak ngatain orang, nggak ngomongin orang itu nggak afdol, nggak sempurna. Kalau bubar itu kayak neng kurang kan? Karena itu sudah budayanya syaitan. Ini karena kita dibumbui sama syaitan. Kalau udah duduk itu udah nggak ngatain orang, wah
itu ndak pernah ke masjid. Oh berarti dia udah ngatain orang nggak ke masjid, dikatain, ke masjid juga dikatain. Rajin ke masjid itu baru tobat itu. Baru ke masjid dibilang baru tobat, ndak pernah ke masjid dibilang udah sesat. Nah ya kan, tetangga nggak pernah nyapa, ini alirannya pasti sesat. Lah itu pokoknya ini bosok kasare iku cangkeme iku pokoknya kuasari pol. Ya toh? Nek orang ngomongin uang gatel. Ini kasar ini Jawa Timuran kok ngene iki. Ya. Jadi kalau nggak ngatain orang itu soalnya, makanya ini cerminan hati adalah cerminan amal. Rajin sholat tapi mulutnya itu ndak disaring. Bapak tahu kalau apa jenenge jamu, nek gawe jamu itu kudu disaring. Nek kabeh dilebokke ngono kan ampase oke. Ya toh? Nah, kudu disaring gen ora ning ampase. Nek gawe jamu dilebokke kabeh terus diombe ya keloloten karo ampas. Kudune kudu disaring. Lah ini mulut kita juga kudu disaring. Mana yang hak kok, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Nek kalau mulut ini liar, ini berarti mulutnya orang yang pageri. Nah ini urgensi akhlak ini. Udah nggak usah ngomong qiyamul lail rajin, nggak usah ngomong sedekahnya banyak. Kalau masih ngatain orang, kalau masih hasad, kalau masih iri dengki. Loh toh? Ini saya tanya ini, iblis soleh ndak? Iblis loh, hamba Allah yang soleh. Lah tempatnya jadi surga loh, orang soleh piye? Ya toh? Lo kok iso ditokke sombong? Kok bisa iblis keluar dari surga? Karena sombong, Pak. Sombong itu penyakit hati, akhlaknya buruk. Apa kata Rasulullah tentang sombong? Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, dia akan menolak semua kebenaran. Wa ghamtun nas, akan benci manusia. Ini pentingnya, Pak. Kita tidak usah berbicara sesuatu yang konteksnya universal. Ngomongnya dur-dur, ngomong ini, ngomong kalau mulut kita aja masih menyakiti orang. Ya, kalau kita masih hatinya ini tidak tersentuh, tak kalah saudara kita kesulitan, kita tidak perlu ngomong jauh-jauh, tidak perlu ngomong-ngomong dur-dur, nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi. Kalau tetangga kita masih kelaparan, kalau tetangga kita tidak nyaman dengan kita, ya toh, nah itu pentingnya akhlak. Lihatlah Rasulullah fi awali sadril Islam, hinama Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah fi Makkah. Bagaimana tak kala Rasulullah dakwah di Makkah? Apakah Rasulullah menampakkan ibadahnya? Lah enggak. Lihatlah Rasulullah sebelum turunnya wahyu ar-risalah, mengajak diturunkan wahyu oleh Allah, lihatlah apa yang Rasulullah tampakkan, akhlak. Sampai Rasulullah bergelar Al-Amin. Akhlak. Rupanya akhlak adalah pondasi. Analoginya gini, nek jenengan bangun rumah, ini ada orang Banjarmasin nggak? Kalau di Banjarmasin itu, di kota Banjarmasin, kalau membangun rumah itu, karena kota Banjarmasin itu dikelilingi oleh rawa. Ada orang Banjar? Kalau ada orang Banjar, ya bolehlah bicara bahasa Banjar, tapi nggak usah bahasa Banjar, orang roh. Nah, kalau di Banjarmasin itu kalau mau bangun rumah yang mahal itu bukan bangunnya, pondasine dari kayu ulin. Kayu ulin itu kayu yang paling mahal di Kalimantan, mahal pol. Satu batang aja itu bisa, kalau 10 batang dapat motor saya itu. Mahal banget. Yang mereka kuatkan itu pondasine. Karena apa? Tinggalnya di rawa. Kayu ulinnya itu ditancep-tancep kayak, baru dibikin apa jenenge itu? Ya aku bukan tukang soalnya. Aku ini profesional. Jadi orang roh nek tukang-tukangan. Nah, ngono. Terus baru dibangun. Awet ratusan tahun kayu ulin. Apa? Pondasine kuat. Mau bangun rumah model apapun, mau 2 tingkat, 3 tingkat, itu kayu ulin bawahnya. Karena rawa. Nah, berarti yang dikuatkan pondasine. Nah, kalau kita seorang muslim, pondasine itu kayunya dari kayu batang sengon, ambruk.
Ambruk omahe. Pangan rayap. Baru sewulan tinggal ning omah ambrol, turu wis kelelep. Ya toh? Lah ini jangan pohon sengon kalau bangun rumah, apalagi pohon kelapa. Ya toh? Itu kayu ulin, Pak. Semakin direndam semakin kuat. Kayu ulin nggak bisa dipaku pakai paku, nggak bisa. Keras banget. Semakin direndam kalau di sana itu pohon ulin ditebang, direndam di Sungai Barito. Terus diangkat setelah berapa bulan itu udah kayak besi kerasnya. Itu kayu ulin. Kalau jenengan sugih bangun rumah dari kayu ulin, jangan dari kayu kelapa. Ya toh? Kalau kita cek rumah jenengan kalau ada kayu ulin berarti sugih. Kalau ndak ada ya urung sugih. Ya. Gitu. Ini kayu ulin ini analoginya. Ini saya pakai analogi biar kita nggak ngantuk. Pondasi. Berarti akhlak itu pondasi, bukan ibadah pondasi. Ibadah itu ndak akan kuat kalau akhlaknya buruk. Kalau akhlaknya buruk ndak bisa. Ya, ngomong kasar di masjid itu pernah ada yang berantem di masjid lah, akhlak piye yo. Berantem di masjid. Masalah imamnya kunut ndak kunut kok berantem. Wah, ini ada lagi model jamaah karena selek sama pengurus ndak pernah ke masjid lagi. Lah kan rugi. Ya toh? Bener ini Pak, ini kayak guyon ini, tapi ini realita yang kita dapatkan. Kalau karena nggak akur sama temannya, sesama jamaah masjid, besoknya nggak pernah ke masjid atau nyari masjid tempat lain. Besok selek lagi nyari masjid, ujung-ujung dari satu masjid lain karena nggak akur. Ya toh, akhlaknya piye itu. Nah, ini penting akhlak. Ini saya ngomong sederhana loh. Kalau saya ceramah itu ya literasi bahasanya itu ya bahasa harian aja. Nggak perlu ngomong-ngomong terlalu literlek, yang terlalu saklek. Ini kita mendapatkan sesuatu yang nyata kalau kita ini akhlaknya itu lemah, akhlaknya itu buruk. Ya kenapa? Kita ngakunya contoh Nabi, ya sunnah Nabi pokoknya wah saya paling sunnah pokoknya. Tapi cangkeme kok ora sunnah, ya toh? Ini realita Pak. Ngomong wah saya paling sunnah, yang lain neraka semua, yang lain neraka gede ini mlebu surga. Kayaknya surganya seluas Bekasi Timur. Padahal ya surga itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kalau kita doang yang masuk surga, nanti di surga sepi. Lah jenengan mau ngapain di surga kalau sepi? Ya toh? Nah, lah kudu ngono. Kudu akur. Mau pemahamannya apa, mau pahamannya piye, yang penting ikut sholat berjamaah. Lah wong nek sujud ya bareng sujud kok. Ya toh, mau alirannya apa, kalau sujud ya sujud, ruku. Apakah tadi saya ruku jenengan, wah ini ustadznya beda ini, aku nggak mau ruku. Ya sesat. Ora sah sholatnya, nggak sah. Ini penting. Bapak coba lihat bajunya sama ndak? Ndak sama Pak. Ndak sama, kecuali Bapak besok dibelikan seragam sama DKM, ya sama nanti. Misalnya ada DKM, mulai besok sama semua baju nih, putih kabeh. Ya monggo. Ini kita baju ndak sama, rambut ndak sama, muka jelas beda, suku jelas beda. Lah wong saya Aceh, jenengan Jawa, ada yang Sunda. Lah beda. Kudune apa akur, akhlaknya ditata. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan sekedar nyuruh sholat, nyuruh sedekah, suruh haji, enggak sekedar itu maktubat, mafruḍat. Itu hal-hal yang wajib, tapi ada yang lebih wajib, menata akhlak dengan akhlak yang terpuji. Lihatlah kenapa Islam diterima di seluruh penjuru dunia, karena akhlak, bukan karena apapun, akhlak. Lah coba orang luar Islam kalau ngelihat kita ini, akhlaknya apa? Sholatnya ya ndak ngerti dia sholat, akhlaknya. Lah wong Islam kok cangkeme kok ngono. Lah itu penilaian. Jadi kita ini wajah Islam Pak, ibu-ibu. Kalau ada orang nilai pasti ngeliat ini orang Islam kok kelakuannya kayak setan. Lah ujuk-ujuk setan disalahin Pak, padahal setan ndak turut campur. Lah toh ini nyata Pak, orang itu menilai dari akhlak. Nah kadang akhlak ini akhlak kok kayak jelek banget, rajin ke masjid, akhirnya masjidnya ini disalahin. Ini orang rajin ke masjid kok cangkemnya bebas banget. Nah akhirnya apa, yang rajin ke masjid berarti kayak ngono kabeh. Nah ini kudu dibeneri, ini kudu akur.
Ini nanti sholat Ramadan yang 23, wah saya tidak ke masjid lagi. Kenapa 23? Ini yang 11, oh sogah aku ke masjid. Aku nyari yang 23. Lah ngopo kok ngene iku? Kok ngono arep mlebu surga? Kalau kayak gitu masih ribet. Itu surganya sempit kok kayak gitu. Nah, ini toh nyuwun sewu ya, ini ceramah gaya Jawa Timur ini. Karena saya asli Aceh. Jadi gayanya Jawa Timur. Aslinya Aceh. Gara-gara tinggal ning Jawa jadi kok ngene iki. Nah, ya. Jadi apakah Allah memuji Rasulnya dengan ibadah? Apakah Allah memuji Rasulnya dengan ibadah Rasulullah yang qiyamul lail atau puasanya atau tidak? Rasulullah dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Di surat apa, Ustaz? Surat apa? Nanti jenengan dapat hadiah. Kalau bisa jawab, jenengan yang dapat hadiah. Tinggal milih motor saya atau handphone saya. Nanti DKM yang nalangin. Gampang. Jajal. Surat apa? Satu-satunya ayat memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah. Yang DKM punya harta lebih, tolong hadiahnya di itu. Ya. Udah ditulis. Ustadz nanti nuntut. Jangan sama saya. Ya nanti ya, habis sholat. Jangan sama saya. Saya udah jauh, ntar dituntut. Ya, ini masya Allah, ini ustadznya hafal. Ya, surat apa tadi? Al-Qalam ayat yang keempat. Nah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, sesungguhnya pada dirimu akhlakun 'adzim, akhlak yang agung. Lihat, apakah wahai Muhammad engkau ibadah yang banyak? Enggak, akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, pada dirimu ada akhlak yang agung. Akhlak yang itu akhlak yang sempurna. Sahabat tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kaifa akhlak Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, akhlakun Nabi Al-Quran. Al-Quran akhlak Nabi. Beda sama kita. Lawong kita, ya Allah, nelongso banget. Hari ini kaum muslimin itu kalau di ngomong akhlak itu, masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak memahami Islam dengan baik. Lihatlah para sahabat dulu. Ya, pada saat menaklukkan negeri-negeri sepenanjung tanah Syam, Persia, tak kala mereka akan diutus, Rasulullah manggil pemimpin pasukannya, kedepankan akhlak. Akhlak paling mahal. Hari ini akhlak mahal sekali, Pak. Sangat mahal. Ini kita ini ya Islam. Akhlak, masya Allah. Apakah hari ini kita sudah mengajarkan anak kita akhlak? Coba di sekolah, yang punya sekolah siapa ini? Coba di sekolah seminggu berapa kali coba diajarin akhlak? Seminggu sekali. Ya toh? Lah wong saya ngajar di pondok. Ya 2 jam. Gimana akhlaknya mau bener seminggu 2 jam? Makanya anak-anak sekarang, masya Allah, harus dipindahkan ke Rohingya ini. Ya, akhlaknya bener. Ya, ini kita harus memperbaiki pola pendidikan anak kita. Ini kita kalau anak-anak kita hari ini tidak dididik dengan akhlak yang baik, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalau kita sudah meninggal, itu kita akan melihat kerendahan akhlak yang luar biasa. Dekadensi, runtuhnya akhlak moral. Hari ini, Pak, ya, saya bekerja di sebuah rumah sakit. Sehari-hari saya datang ke pasien untuk memberikan konseling. Ada beberapa pasien usianya masih muda, 15 tahun. Sudah hamil di luar nikah. 15 tahun, Pak. Cukup banyak hari ini. Pendarahan, karena masih anak-anak. Saya tanya, karena saya memberikan konseling karena dia depresi. Akhirnya saya deketin, saya tanya secara historinya kenapa. Sampai saya tanya, sampai dia enggak tahu yang hamilin dia itu siapa. Sampai enggak tahu, Pak. Karena saking banyaknya anak teman-temannya yang sampai dia enggak tahu yang mana. Depresi akhirnya, pengen bunuh diri. Nah, ini kejadian. Makanya anak-anak kita sekarang ini, kita seperti
Handphone ini seperti singa, Pak. Macan. Kalau diatur, kalau disetting, nggak liar dia. Tapi kalau settingannya los, jadi liar. Nah, anak-anak kita kan panutannya HP. Saiki bocah, jangankan anak jenengan, anak saya masih SD kelas 1. Wah, HP ini jan pol. Makanya saya batasin sehari itu 2 jam atau sejam sehari. Atau sama sekali kalau enggak seminggu sekali. Kenapa? Dia nanti nontonnya yang orang-orang genah. Itu yang membentuk karakteristik akhlak. Ini kita kan pagi ini ngomongnya masalah akhlak. Lah ini anak-anak sekarang kiblatnya itu sosial media. Di sosial media itu apa aja diklik ya keluar. Diklik genderuwo ya keluarnya genderuwo. Ya ini. Akhirnya anak kita sudah nggak mau mendengar omongan orang tuanya. Kalau bahasa itunya apa? Jadi tatrum dia. Jadi dia itu nggak mau lagi mendengar nasihat orang tuanya. Lihat di Jawa Timur atau di Jawa mana itu yang nggak mau, ibunya nggak mau dibelikan HP itu, ibunya digorok pakai golok. Coba jajal. Ada video ibunya ditendang karena minta beli HP, ibunya ditendang. Ini coba ini. Ini realita, Pak. Orang usah ngomong lia-liane. Ini realita yang kita temui bahwasanya hari ini akhlak anak-anak kita jauh sekali dari moralitas Islam. Jauh sekali. Sekolah ya sekolah, mulai sekolah wis orang genah pergi ngumpul sama teman-temannya. Nanti pulang kalau dinasihatin, wah lawan bapaknya, ibunya dilawan. Coba jenengan, bener nggak ini? Bener, Pak, bener. Lawang saya ini pendidik loh, saya ini ngajar di pondok juga. Saya selain kerja di rumah saya ngajar di sekolah. Anak-anak sekarang tuh kok sama gurunya itu kayak temannya. Pak, coba gitu. Ya saya tersinggung. Murid, gitu. Akhirnya saya jadi rendah juga akhlaknya. Iya ini, Pak. Manggil guru kayak temannya, Pak. Malah dipegang. Pak, gimana, Pak? Minta rokok sebatang. Gitu sekarang. Gurune njaluk rokok karo gurune coba. Ya wis batang aja njaluk-njaluk, ngerokok bareng lho gurune. Ini gurunya pun gablek iki. Gurune pun orang genah. Ya toh, ini realita, Pak. Ini jangan guyon-guyon ini. Ini serius. Hari ini, Pak, guru sama murid itu sama gableknya. Ya. Malah gurune main game bareng. Ya nanti kita bareng itu apa mabar bareng, Pak, guru karo murid. Ya kapan benere murid anak kita coba, Pak? Coba hari ini guru sama murid mabar bareng, Pak. Apa itu mabar, Ustaz? Main bareng. Ceo-cean apa mbok. Saya sampai hari ini enggak paham, Pak. Saya udah tua soalnya. Wis sepuh wis ora mikire main game. Nah itu yang belakang senyum kayaknya memang bareng sama gurune itu. Wes ora senyum-senyum pasti mabar karo gurune. Nanti jangan sampai mabar sama ustadznya. Karena saya ndak ngerti main game. Nah, hari ini tuh kadang gurunya habis ngajar, siang pulang bareng di warkop ada gurunya juga, ada wakil kepala sekolah juga, ya ada muridnya juga, ngerokok bareng nih kono. Kapan anak kita bener, Pak? Kapan? Makanya hari ini jangan yang penting anak kita masuk sekolah, Pak. Yang penting sekolah. Lah neng sekolah orang belajar ngopo? Jajal. Ya toh? Bapaknya sibuk kerja, bapaknya nggak ngurusin. Ya toh? Ada lagi model nitipin anak di pondok, anaknya kita omelin, anaknya ngelapor ke bapaknya, bapaknya megang kerah ustadznya. Apa kamu marahin anak saya? Saya balas, tak cekeweng. Balekno kowe, ngajar ke dhewe. Dikira ngajarin anak gampang. Itu kadang orang tua itu datang kayak preman ke pesantren. Wah nuntut, mana ustadznya Musa, bantai dia. Lah gitu. Orang tua akhlaknya jelek, anaknya jelek, ustadznya kadang lebih jelek. Ah udah saya juga nantang, ayo. Nah itu. Ya sama sekarang. Ya toh? Karena akhlak. Ini kayaknya guyon, tapi ini lihat, ini literasi bahasa saya ini. Bahasa sederhana memang, tapi ini realita, Pak. Saya nggak usah ngomong terlalu saklek. Ini wah sesuai, enggak usah. Kalau jenengan enggak suka, jangan diundang lagi saya. Ya. Kalau jenengan nggak terima, saya nggak diundang, nggak apa-apa. Nanti tempat lain, moga-moga diundang. Ya. Maksudnya jenengan cari masjid yang lain biar saya juga diundang. Ya toh? Kalau di sini nggak diundang lagi, ya ora apa-apa juga. Tapi kalau bisa ya diundang lagi. Nah. Ya toh? Nah. Kemudian bapak-bapak yang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aktsaru ma yadkhulun nas al jannah, sebanyaknya manusia itu masuk surga itu bukan karena sholatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya atau apapun. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Kalau takwa akhlak enggak baik, ya enggak masuk surga. Akhlaknya baik, sholatnya enggak, ya enggak masuk surga juga. Oh, akhlaknya bagus, tapi enggak pernah ke masjid. Oh, akhlaknya mulia, tapi tetangganya enggak dipeduliin ya. Tapi akhlaknya bagus, tapi enggak pernah tegur sapa. Bagus dari mana? Tinggalnya di bawah kaki Gunung Salak. Nek jenengan males berinteraksi dengan sosial. Kalau jenengan enggak mau membantu sesama, tinggalnya jangan di tempat keramaian, Pak. Di hutan. Nanti bareng sama hewan. Ya toh? Iya, jangan tinggal di sesama manusia. Kalau orang malas dia berinteraksi, bersosial, berbuat baik kepada sesama, jangan tinggal dengan orang-orang yang sosial. Tinggalnya di kebun, tinggalnya di ujung berung, tinggalnya di pelosok yang jauh dari peradaban manusia. Gen apa? Gen ora usah sosial, ora usah bantu. Lah kan monyet orang jaluk bantuan. Nah ini, ya. Ya. Maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai-sampai para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab yang berkenaan tentang akhlak. Kan Rasulullah bilang akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Akmalul mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, Bukan paling banyak sholatnya atau paling rajin sedekahnya, enggak. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita pribadi pertama harus bagaimana pola. Saya seorang konseling, Pak. Jadi bagaimana kita menjadi seorang konselor untuk anak istri kita. Nah, hari ini kan terkadang suaminya kerja, istrinya nongkrong. Ibu-ibu kalau udah ngumpul, nyuwun sewu nih, jangankan ibu-ibu orang lain, istri saya kadang-kadang ya gitu. Tapi kan kadang-kadang saya enggak tahu. Kalau udah ngumpul itu ngerumpi, ujung-ujung nyeritain orang. Nah, penyakit ibu-ibu pindah ke bapak-bapak. Itu bapak-bapak yang keibu-ibuan. Nah, ya, ini catat ini. Kalau ada bapak-bapak yang suka ngerumpi ghibah, itu bapak-bapak yang keibu-ibuan. Nah, kalau ada ibu yang suka ngerumpi, ya memang karakteristik perempuan suka ngerumpi. Kalau ibu-ibu kalau udah duduk nggak ngatain orang, itu nanti nggak bubar-bubar. Ada ibu-ibu, insya Allah Pak Ustadz, saya kalau duduk itu saya diem, dengerin aja. Ya kan dengerin, lama-lama juga iyain. Oh iya, bener aku juga ngeliat iya gitu. Ya toh? Ini bener Pak. Nggak kuat Pak, itu setan masalahnya. Nah, jadi gimana caranya kalau duduk, coba kalau ngomong itu yang bermanfaat. Ini kan ngomongin akhlak. Kalau udah duduk itu coba, kalau duduk tuh ngomong maslahat masjid. Oh ya masjid kita, nggak usah ngata maslahat orangnya. Kalau ada teman kita berapa waktu ndak datang ke masjid, kita samperin, kita bawain pisang, roti, apa-apa, kita bawain. Lah kenapa orang ke masjid? Lah aku wegah nek masjid iku ngopo? Ngatain aku terus. Lah, gara-gara kita orang nggak jadi ke masjid. Nah, kalau ada teman kita kalau ke masjid ini nggak nyaman, kita kenapa nggak nyaman? Karena ada kamu aku nggak nyaman. Ya udah, aku nggak ke masjid besok. Lah, malah dia yang nggak ke masjid. Ya, ini Pak di kantor Pak. Ini cerita di kantor. Saya bilang sama teman karyawan di rumah sakit kalau lagi ngumpul, saya bilang kalau sekiranya kalian, saya bilang ke mereka semua, kalian tuh nggak suka sama saya, semuanya nggak suka, seluruh karyawan nggak suka sama saya, dengan saya bekerja di sini, saya tetap kerja, nggak ngaruh, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Kenapa Pak? Nah, barakallahu fiik. Pak hadiahnya Pak ya, 2 ini harus dapat hadiah nanti, nasi uduk. Ya, nasi uduk. Ada? Nanti 2 piring, jatah saya buat Bapak. Nah, ya itu catat Pak. Ini sederhana tapi ini penting. Ini penting Pak. Ini menyangkut tentang bagaimana kita berakhlak. Kita bekerja di sebuah korporat, perusahaan atau apapun itu, di sekolah, di perusahaan atau apapun, kalau ada orang nggak suka sama kita, apakah kita harus keluar? Enggak. Kenapa Pak nggak perlu keluar? Lah wong dia juga kerja,
Lah kan dia kerja. Dia juga gajinya sama tanggal akhir bulan atau tanggal 1. Lah wong ngapain kita harus keluar? Kecuali kalau saya, kecuali pemilik rumah sakitnya. Pak Ustadz, mulai besok Pak Ustadz nggak kerja lah, keluar saya. Lah wong yang punya rumah sakit yang nyuruh keluar. Itu kita tanamkan, Pak. Nggak ngaruh, Pak. Ya, kalau ada orang semua apakah Rasulullah, ya, Rasulullah tak kalah Rasulullah dibenci di tengah-tengah bangsa Quraisy. Rasulullah hijrah tak kalah turun perintah hijrah. Apakah sebelum turun perintah hijrah enggak hijrah, Rasul bertahan. Padahal orang-orang Quraisy sudah benci siang dan malam. Ya, siang dan malam bahu membahu, bagaimana bikin Rasulullah enggak nyaman, dibilang tukang sihir lah, pokoknya di persekusi. Nek bahasane zaman sekarang di persekusi. Ya, apakah Rasulullah pindah? Wis wegah aku dakwah ning kene. Lah kenapa? Lah aku disiksa terus. Terus dakwah ning di lian, tempat liyane. Ora, Rasulullah bertahan. Pada saat perintah tentang hijrah, maka Rasulullah hijrah. Hijrah itu bukan lari dari kesulitan, tetapi hijrah itu adalah mencari maslahat yang lebih afdal, yang lebih baik. Nah, kalau jenengan di sini lingkungannya sudah nggak nyaman, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang orang gena. Nah, jenengan hijrah. Kalau dakwahnya tidak diterima, hijrahnya ke tempat yang mabuk-mabukan. Ya ndak, itu guyon. Maksudnya ya cari tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, sama dengan kita bekerja, Pak. Kita kalau bekerja, Pak, ini psikologi. Kalau kita bekerja di sebuah kumpulan yang orangnya banyak, apakah Bapak akan berjuang untuk semua teman-temannya suka? Enggak bakalan, Pak. Sampai jenengan pensiun pun ya enggak bakalan bisa. Pasti ada 1-2 orang yang tidak akan menyukai sikap kita, walaupun kita sudah akhlak banget, luar biasa, assalamualaikum, coba nunduk ngono ya ada yang enggak suka. Ya nunduk monggo sampai nunjuk nih kok ngene iki. Tetap ada yang enggak suka, Pak. Pasti, itu hukum pasti. Gimana caranya? Kita tetap berakhlak dengan akhlak yang mulia. Walaupun orang nggak menyukai kita. Misalnya ada jamaah sini yang dengan hadirnya kita dia tidak suka, tetap sholat, Pak. Tidak akan berubah hukumnya. Apakah ada dalil apabila engkau menjumpai sebuah kelompok yang tidak menyukaimu, maka engkau berpindah ke tempat yang lain? Tidak ada, Pak. Tetap sholat ning kene, Pak. Tetap. Nanti kalau ketemu yang nggak suka, assalamualaikum, Pak. Bawa beras sekarung. Besok lama-lama suka deh, Pak. Saya triknya gitu kalau di kantor. Kalau ada, wah ini saya lihat indikasinya dia udah nggak suka dengan saya. Besoknya saya jajanin dia. Kamu makan apa? Saya pesenin. Tenang aja kamu. Pokoknya sebulan ini kamu yang saya empani. Ngono. Nek basari ngono tak empani sebulan. Nek tetep ora seneng karo aku, ya wis. Kowe metu teko kene. Wis tak empani urung. Biasa manusia itu, Pak. Kalau kita rajin berbuat baik sama dia walaupun dia nggak suka sama kita, luluh hatinya, Pak. Hati ini kan lembut. Nah, jadi barometernya apa, Pak? Hidup kita ini disangga, penyangganya ada 2. Pertama, adzihn, pikiran. Pikiran ini seperti dia bahan mentah yang diolah, Pak. Di pabrik itu ada bahan mentah, kemudian diolah di engine pengolahan, jadilah bentuk. Kalau di pabrik motor itu ada bentuk crankcase, ada bentuk frame, body, itu kan dari bahan mentah diolah. Nah, dikirim kemana? Dikirim ke sumbernya, ke perakitannya. Nah, ini diolah di pikiran, dikirimlah ke hati. Sampai hatilah. Apakah hati ini cenderung ke baik saja atau ke buruk, Pak? Hati, Pak. Hati jenengan loh. Masa jenengan orang duwe hati? Hah? Baik. Tak membesek ya, soalnya seret aku. Ngoceh terus ya seret. Lah iki liyane ora dikei ngombe piye iki? Aman ya? Harusnya yang sholat subuh itu dapatnya Kentucky ayam. Oh ada. Oh, alhamdulillah ini baru ini saya kok diundang lagi. Soalnya kalau semalam saya gitu di masjid, semalam saya gitu saya bilang
Ini kalau garing kok ngene ini besok orang megah datang. Ini kan kering ini. Nah, kudu yang basah-basah, gen motivasi. Kalau bisa pas sholat subuh yang soft depan 50.000. Soft belakang 20.000. Yang paling masbuk 5.000. Nah, orang akan datang lebih. Saya paling awal loh, Pak. Yang nyalain lampu ya saya. Mutar mubang nyasar orang genah. Harusnya cuma 3 menit jadi 10 menit gara-gara mubeng rono mlebu metu meneh mlebu meneh metu meneh. Padahal semalam sudah di briefing. Nanti Ustadz kalau portal nyari yang ada buka, semuanya dibuka. Lah wong tapi mentok. Nah, ini gara-gara Google aku sesat. Alhamdulillah ndelalai teko. Tekan kene wah alhamdulillah akhirnya datang. Gelap Pak masjidnya, masih gelap. Saya jadi pengurus, ya saya nyalain tapi nyalain AC ora ngerti. Tombolnya neng di. Tadi muadzan sekalian loh. Muadzan imam terus penggulungin karpet ya aku. Ya, gen kabeh tak kerjake. Ya, ini jenengan harusnya malu ini. Masa ustadznya yang datang duluan. Jam 4 udah datang. Ini jamaahnya mau belum datang. Masih nyalain lampu. Nanti jangan sampai saya megang itu loh yang bersih-bersihin karpet. Ya vakum. Kebangetan ini. Ini akhlak loh ini. Ini ngomongin akhlak loh. Ini simple tapi akhlak ini. Ini jangan guyu tok ini akhlak ini. Ini kok guyang-guyu kok simple. Ini akhlak loh. Ini penting ini. Ini penting Pak. Kalau kita berjanji sama orang itu harus on time. Harus itu. Itu saya tanamkan hari ini. Ini model akhlak, ini akhlak. Enggak usah ngomong teori. Ini akhlak. Kalau kita janji sama orang kalau janji sama orang jam 8, setengah 8 saya udah datang. Itu penting Pak. Saya masuk kantor jam 8 Pak, print in itu, injek, itu masuk jam 8. Saya Masya Allah, nggak pernah masuk jam 8, setengah 8 saya sudah datang. Setengah 8 datang saya beresin meja saya siapin, sampai datang itu draft pasien, data pasien masuk. Saya selalu datang seperti itu. Karena budaya itu budaya akhlak Pak. Sholat subuh jam setengah 5, jenengan datang setengah 6. Suruk Pak itu, bukan subuh, suruk. Datang subuh jam semene iki yo ngopo? Ya, ini akhlak. Akhlak kepada siapa itu? Kepada Allah. Salat duhur jam 12:05, jenengan salatnya jam 1. Itu enggak ada akhlak itu. Salat asar ya setengah 4, jenengan setengah 5 karena pekerjaan itu enggak berakhlak itu. Enggak usah ngomong aduh-aduh lah. Itu aja simple. Ya, kalau orang sering masbuk itu akhlaknya rendah itu. Coba tadi yang masbuk siapa? Aku orang delok. Ya. Ya gitu ya. Ya, ini Pak, pokoknya kalau jenengan resep aku kajiane kok ngene iki yo monggo, nek ora resep wis ora sah. Masih ora sah diundang meneh. Ya. Resep ya? Ya resep tetep ora sah diundang. Nah, kemudian ini sampai jam piro iki? Sampai jam berapa? Sampai bunyi. Ya udah dibunyikan sekarang. Ya. Ini alhamdulillah loh, ini enggak ada yang ngantuk loh. Ini bagus ini. Nanti harapan saya bulan depan kalau saya diundang lagi, ingat 50.000 soft depan. Imam 100.000. Ya dia paling depan soalnya. Yang adzan 75.000. Biar semangat, motivasi Pak. Kudune dimotivasi, gen semangat. Besok pas informasi pengumuman kas masjid ludes. Pengeluaran untuk pembiayaan sholat subuh berjamaah. Ludes, penuh Pak. Itu Bapak tahu Jumat berkah. Saya kemarin khutbah Jumat akhirnya nggak jadi khutbah. Baku hantam sama jamaahnya. Lawang saya khutbah yang belakangnya khutbah juga. Itu Pak masjid wis kayak pasar. Jabang baik itu ributnya pol. Saya bilang apa ke DKM setelah khutbah? Saya marah pol, marah banget sampai saya nggak kusuk khutbah. Sampai tema khutbahnya melenceng jauh dari jalan yang benar. Karena uring-uringan. Karena uring-uringan, jadi saya tema khutbah tentang larinya udah kemana-mana. Karena di belakang itu ngeselin kabeh, cangkeme ngomong terus. Lah wong aku ya semaput kok meneh iku. Akhirnya aku pas turun habis khutbah, saya panggil dia, Pak, mulai besok jangan ada Jumat berkah lagi. Jangan ada ini. Ini gara-gara Jumat berkah ini bocah ribute pol banget. Di sini ada Jumat berkah. Ditiadakan. Di luar. Tetap ditiadakan kalau berisik. Ya, kadang orang sholat Jumat jaluk Jumat berkah toh.
Akhirnya nggak berkah Jumatnya karena berisik epol. Di sini nggak berisik. Berisik. Tutup masjidnya. Ya. Iya Pak. Ini realita Pak. Akhlak nggak itu? Nggak berakhlak itu Pak. Anak kita udah nggak berakhlak. Anak kita nggak diajarin tata cara adab di masjid. Sehingga tak kalah datang ke masjid taunya dia Jumat berkah. Mau guling-guling, mau teriak-teriak, tidak ada urus. Nggak tahu dia kalau pada saat khotib naik mimbar nggak boleh ngomong, nggak boleh gerak. Lah anak biayaan yang buri, ya toh? Nggak berakhlak itu Pak, nggak berakhlak. Saya bilang sama DKM ini nggak berakhlak. Ini anak kita ini rendah moralnya ini, nggak paham. Nah hari ini Masjid Al Iman ini harus DKM-nya harus memperjuangkan masjid ini kalau Jumatan itu hening, bisa nggak? Itu anak-anak diplaster pakai plaster hitam sampai selesai sholat. Nah, dilakban, ya toh. Bapak nyaman nggak kalau berisik? Nggak nyaman pasti Pak. Sholat Jumat itu kan dia dari khotib naik sampai selesai itu rangkaian Pak, rangkaian. Nggak boleh, sistemnya udah kayak gitu, nggak boleh berisik Pak. Anak-anak kita harus kita kasih pengertian. Kalau berisik jangan ke masjid, ke pasar. Berisik banget. Untung saya nggak dijadwalin di sini. Udah jangan dijadwalin, orang udah jalan bulan Februari. Ya, gitu aja Pak. Sampai di sini ada yang bertanya? Monggo. Oh, J, monggo. Gimana mengenai akhlak? Ada seorang pendakwah, dai atau ustadz yang suka omongnya kasar barangkali, nggak memberikan contoh kepada jamaahnya. Itu saya berarti. Itu saya. Belum pulang loh saya. Belum pulang. Udah dikatain. Saya tersinggung ini. Mulai bulan depan kalau dihubungin sama DKM saya nggak akan angkat. Ya nggak bisa, saya nggak terima ini. Ini saya sekali. Mohon maaf Pak kalau saya kasar. Terus yang mau Bapak tanya apa? Bapak mau nanya apa dulu? Contoh kepada yang Ustadz tadi katakan akhlak itu. Kan perlawanan dengan akhlak Nabi. Memberi ceramah dengan kasar, menghujat orang, kadang mencaci maki orang yang nggak pantas menurut orang Ustadz. Oh, ini Bapak nuduh saya. Saya nggak maki orang loh, nggak ngomong kasar. Perasaannya Ustadz aja. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan ala soalik. Masya Allah. Nah ini penting. Kalau nyari ustadz itu kudu cangkeme yang nggak liar, nggak ngatain orang, nggak hasut, nggak hasad. 01, 02, 0 apa, 04. Nggak ada itu. Ada ustadz yang tendensius. Wah si fulan sesat masuk ahli neraka. Nerakanya paling bawah. Kayaknya ustadznya itu sudah jadi Tuhan. Tahu neraka bagian mana. Nah ada ustadz, oh ini kata-katanya kuasar. Itu ustadz yang tidak boleh dicontoh. Ya, jangan diundang lagi ke Al Iman. Kalau ada ustadz kayak model-model saya kayak gini, jangan diundang lagi ke Al Iman. Jangan. Ini merusak tatanan akhlakul karimah. Jangan. Cari ustadz itu yang kalem, yang lemah lembut, yang benar-benar estetik bahasanya. Literasi bahasanya itu literasi bahasa yang lemah lembut. Jangan cari ustadz yang biaya. Nek basa Jawane biayaan, Pak. Bapak. Nanti biayaan Pak. Tahu ya biayaan. Orang genah Pak. Nah maka kalau ada ustadz yang cangkemnya seperti itu. Ini cangkem padahal kasar loh ini. Cangkem loh. Puasari pol ini. Biasa Jawa Timuran ya. Jember ya kang ini. Iya. Nah itu berarti dia tidak mencontohkan kepada akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu Pak. Oleh sebab itu kalau ada ustadz yang ngomong kasar pas kajian, maka setelah kajian harus diinterupsi. Bapak tahu interupsi? Interupsi itu, Pak, ini ustadz kok kasar. Nanti jangan pas kajian, oh saya enggak terima saya. Lah, ya jangan, itu enggak berakhlak juga kalau negur ustadznya pas kajian. Nah, nanti kalau jamaahnya udah pulang baru Pak Ustadz nyuwun sewu panjenengan tadi ngomongnya kasar. Oleh sebab itu jenengan enggak saya undang lagi. Nah, gitu aja udah ngomong. Besok enggak saya undang lagi, Pak. Jenengan itu nyusahin. Nah, ya.
Jadi ustadz yang ngomongnya orang genah, yang kasar-kasar, yang tendensius, yang fitnah, iri, hati dan hasad, ustadznya ngajak kepada hasad, iri dan dengki, jangan diundang. Nanti jamaahnya ngikut. Oh, ustadz aja boleh kok gibah. Akhirnya gibah, ya toh? Ada kan? Ada yang gibahin. Enggak boleh loh di depan mimbar itu ngatain orang, enggak boleh. Nyebut nama enggak boleh. Sampai sekarang kan saya enggak perlu nyebut nama orang, enggak boleh. Ngasih contoh tapi jangan nyebut nama. Misalnya si fulan, ya. Ini ustadznya, ya gitu. Enggak boleh. Kadang sekarang ustadznya pun digibahin. Ustadznya bacaan Qur'annya jelek kok jadi imam. Ustadznya dijelek-jelekkan bacaan Qur'annya. Padahal kan tadi saya sudah berjuang untuk bagus. Hah? Menurut saya jelek. Kita tanya sama imam, bagus nggak? Pertahankan imam ini. Ya, gitu. Ini konsep orang sekarang. Kalau dipuji melunjak. Nah, ini sekarang. Itu ustadz model gitu pun jangan diundang. Ya, monggo ya. Motor Sembah Nun sudah bertanya. Jadi intinya apabila kita menemukan dai para ustadz yang dia berkata kasar, ya, tendensius. Apa itu tendensius? Ya, pokoknya kalau ngomong blok nancep gitu. Kalau nombak langsung ke jantung, ya. Kemudian mengajak kepada kemungkaran, ya, makar, mencela pemerintah, muncullah wah presiden kita kafir. Nah, itu udah jangan diundang lagi, itu udah ngapir-ngapirin orang. Nah, itu jangan itu. Ya, itu jangan. Itu enggak bisa dicontoh. Enggak ada Rasulullah bilang, "Wah, Abu Jahal nih." Enggak ada. Rasulullah tuh hanif, layyinan. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Lihatlah Allah bilang, "Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Surat apa Pak Ustaz? Hah? An-Nahl. Tetap dipertahankan. Ini walaupun dia pengen keluar, diikat di masjid ini. Bagus ini hafalannya kuat. Udah nikah belum? Saya punya pondok pesantren akhwat tahfizul Quran. Rata-rata sudah menjelang 30 juz. Anaknya cantik-cantik, akhlaknya mulia semua. Kalau jenengan mau daftar, DP sama saya 10 juta. Enggak gratis, lawong saya susah payah didik, masa jenengan mau gratis. Ya, jenengan nanti kalau mau nikah, lapor sama Pak Ustadz, saya mau nikah nih. Santri saya banyak, yang akhwat usia rata-rata di atas 20. Rata-rata saya Jawa, Pak. Lawong medok Jawa kok gini kok Aceh piye? Ya. Yang aneh, Pak, yang anehnya imamnya Aceh tapi ndak ngerti bahasa Aceh. Lawong saya medok Jawa kok ngene iki malah Aceh kental. Ya bener, Pak? Bener. Kudu belajar ya. Kamu nanti kalau udah siap nikah, lapor ke Pak Ustadz. Saya biasa minggu pagi, Pak, setelah kajian saya berangkat ke pondok, ke pasar Minggu untuk ngajar khusus akhwat santrinya, cewek, wanita, anak-anak yang dari daerah, dari Mamuju, dari jauh-jauh di seluruh Indonesia untuk program tahfiz Quran. Nah, biar mereka hafal Quran. Nanti kalau mereka sudah lulus, mereka jadi istri-istri yang hafal Quran. Lah istri kita nggak hafal Quran, anak kita ya nggak bisa ngaji. Coba dengan nitipin anak ke orang lain, kan dia tidak sepenuh hati mengajarkan. Gitu, Pak. Anak saya hari ini, Pak, anak saya dua-duanya di rumah ngajinya. Nggak saya kasih ke masjid atau musola, enggak. Kenapa? Lawang saya sudah mahal-mahal nikahin istri saya bisa ngaji, masa saya harus nyewa istri orang lain? Iya, Pak. Masa saya harus nyuruh istri orang lain untuk ngajarin anak saya? Lah, sia-sia, mending saya nikah lagi. Oh, enggak berani sih. Ini tolong rekodnya di-cut. Soalnya kalau dengar istri saya bisa tidur di rumah sakit. Maksudnya enggak tidur di rumah lagi, tidurnya di kantor. Ya, intinya gitu, Pak. Ini jadikanlah istri kita itu guru bagi anak-anak kita. Mengajarkan adab, mengajarkan Al-Quran. Nah, gitu. Ada yang bertanya, syuruk itu enggak boleh langsung tek muni langsung sholat. Enggak gitu syuruk. Syuruk itu harus ada jeda 10. Ya benar ya, ada jeda. Enggak boleh langsung sholat syuruk. Enggak gitu. Monggo. Jenengan sekian pundi Pak? Bukan orang Jawa kayak. Oke, nggih. Oh Makassar, baji-baji. Gambaran Pak Ustaz tadi sampaikan bahwa Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Sehingga kita mengatakan bahwa anak Rasulullah yang terbaik. Betul. Berkaitan dengan hal itu, kami
melihat bahwa sekarang ini banyak contoh-contoh alat-alat yang kurang terpuji, Baik. baik dari sisi media massa, internet, sampai televisi, dan kondisi-kondisi sekarang sampai tadi malam dengar itu dari beberapa perguruan tinggi mengatakan bahwa etika yang harus tepat nasionalisme. Betul. Oleh sebab itu kami minta bahwa apa sih sebenarnya yang membuat akhlak-akhlak itu bisa sampai terpengaruh. Kedua, bagaimana cara membentengi akhlak kita kiat-kiat supaya betul-betul tidak terpengaruh dan itu sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh agama. Itu mungkin Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan Bapak membutuhkan waktu setengah jam jawabannya. Setengah jam loh Pak. Estimasi 6:30 kita baru kelar. Barakallahu fiik. Ini singkat aja ya Pak, saya jawab ya. Memang indikator di beberapa madrasah, sekolah, universitas memiliki kerendahan akhlak yang luar biasa Pak. Baik sekolah Islam atau sekolah yang formal. Baik Jamiatul Islam, jamiah yang dia basicnya Islam, atau universitas yang sifatnya reguler. Nah, indikatornya apa? Samplingnya, mereka mengambil sampelnya, mungkin kita ngambil rate rata-rata. Memang kedangkalan akhlak mereka tercipta karena pertama lingkungan sosial, Pak. Lingkungan sosial mempengaruhi hampir 80%. Yang kedua sosial media. Sosial media dan lingkungan mempengaruhi hampir 80%. Sedangkan lingkungan sekitar hanya 20% dari tatanan akhlak generasi sekarang. Yang bikin merusak akhlak anak kita bukan lingkungan rumahnya, bukan lingkungan di dekat rumahnya atau lingkungan di dalam rumahnya, tetapi hampir rata-rata 80% ya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dia dan lingkungan sosial media dia. Nah, bagaimana cara membentengi? Harus orang tua mengawasi secara bijaksana tak kala si anak ada di rumah. Ini kita berbicara konteks konseling bagi anak kita. Jadi bagaimana untuk membentengi anak kita? Hari ini susah membentengi anak kita. Kalau kita kekang dia di rumah, dia stres. Kalau kita bikin dia liar, dia semakin liar. Melawan. Hari ini beberapa anak yang dia samping rumah saya sampai bapak ibunya dicaci maki. Kata-kata kasar, kata-kata hewan. Padahal untuk orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun balas, kamu juga hewan. Rupanya mereka memang keluarga hewan. Ini realita, Pak. Orang tuanya manggil anaknya hewan, anaknya menimpalin. Lah kamu bapaknya. Bapaknya hewan. Ini realita, Pak. Nah, yang membentengi, yang harus membentengi adalah orang tua. Jangan kita berharap kepada sekolah. Karena apa? Sekarang guru-gurunya pun mereka harus di training tentang akhlak. Guru-guru sekarang, Pak. Saya hari-hari terkadang saya memberi training juga baik di kantor atau di perusahaan. Sama, sekarang itu mereka harus butuh training yang tepat, treatment yang tepat untuk bagaimana mereka memahami dari intuisi mereka agar mereka lebih baik. Nah, kalau orang tua melepaskan kewajibannya untuk mendidik anaknya, yang terjadi anak tersebut akan dididik oleh lingkungan sosial dan lingkungan sosial medianya. Pada saat dia pulang ke rumah, maka dia akan menjadi anak yang introvert bagi kedua orang tuanya. Nih, agar bahasa saya bisa dicerna, Pak ya. Kalau nggak bisa dicerna, diaduk dikit, dituangin air panas, nanti agak meleleh dia. Gitu. Barakallah, Pak. Yang ketiga apa tadi, Pak? Dua aja ya, Pak ya. Karena kalau nomor 3, nomor 1 jangan. Enggak. Maksudnya cukup 2 pertanyaan. Mungkin itu saja, Pak ya. Karena saya singkat. Kalau mau nanya-nanya lagi nanti by WA, nanti setiap pertanyaan itu ada harganya. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah ini ceria semua, wajah-wajah Masya Allah tabarakallah, wajah-wajah yang nggak ada cicilan dan nggak ada beban hutang piutang. Barakallahu fiik. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang tepat, kalau penyampaian saya agak melencong sana melencong sini, karena wajar, karena saya masih golongan manusia, bukan golongan odong-odong.
Jadi kalau ada yang salah saya minta maaf, tetap semangat, tetap menjunjung tinggi akhlak yang mulia, jaga silaturahim, jaga akhlak terhadap sesama, karena jangan sampai kita masuk neraka gara-gara tetangga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.